Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Ragnar Oratmangoen kembali berlatih usai sakit misterius. Timnas Indonesia dapat suntikan tenaga jelang FIFA Matchday September. Nathan Choyaon akhirnya dilepas Swansea. Disebut rekrutan gagal dan karirnya di Timnas Indonesia makin terpuruk. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Ragnar Oratmangoen akhirnya kembali ke lapangan hijau. Setelah sempat absen cukup lama karena penyakit misterius yang menimpanya sejak Maret 2025, winger Timnas Indonesia ini kini sudah pulih dan bergabung lagi dalam sesi latihan bersama klubnya, FCV Dender. Kabar ini menjadi angin segar, tak hanya bagi klub asal Belgia tersebut, tapi juga buat Timnas Indonesia yang sedang menatap agenda penting di FIFA Matchday September mendatang. Dalam unggahan resmi akun Instagram Fake Dender pada Kamis, 19 Juni 2025, terlihat jelas beberapa potret kebangkitan Oratmangoen. Ia tampak ikut serta dalam latihan perdana bersama rekan-rekan setimnya. Suasana latihan penuh semangat itu menandai awal persiapan Dender menuju Liga Belgia musim 2025 hingga 2026. FCV Dender sendiri dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus, yang juga punya perhatian khusus terhadap perkembangan para pemain Indonesia di Eropa. Oratmangoen memang menjadi perhatian besar karena sebelumnya ia harus menepi cukup lama. Cedera bukanlah penyebabnya, melainkan sebuah infeksi virus yang tidak dijelaskan secara detail oleh klub. Yang pasti, sejak bulan Maret hingga akhir musim lalu, Oratmangoen terpaksa absen dalam 9 pertandingan penting yang dijalani FCV Dender, khususnya di babak playoff Eropa Liga Belgia. Padahal, musim pertamanya bersama FCV Dender sempat berjalan menjanjikan. Didatangkan dari FC Groningen pada musim panas 2024, pemain kelahiran OSS, Belanda itu tampil sebanyak 21 kali dengan total 1.102 menit bermain. Sayangnya, ia hanya mencetak 1 gol sepanjang musim, sebuah statistik yang tentu belum sebanding dengan harapan tinggi yang mengiringi kedatangannya. Namun, kembalinya Oratmangoen ke skuad Dender memberikan harapan baru. Liga Belgia musim 2025-26 dijadwalkan bergulir mulai 26 Juli, dan sang winger punya waktu sekitar 1 bulan untuk mengembalikan performa terbaiknya. FCV Dender sendiri musim lalu hanya mampu finish di posisi ke-12 dari 16 tim, dan kontribusi pemain seperti Oratmangoen akan sangat dibutuhkan jika ingin memperbaiki prestasi. Yang lebih penting lagi, kondisi fit Oratmangoen kini membuka peluang besar untuk kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Patrick Kluivert sebagai pelatih tentu sedang memantau perkembangan para pemainnya menjelang laga FIFA Matchday pada September 2025. Mengingat Oratmangoen sebelumnya sempat menjadi bagian skuad Garuda, tentu bukan hal mustahil jika ia kembali dipanggil, terutama jika mampu tampil meyakinkan dalam beberapa pekan awal Liga Belgia. Perlu diketahui, absennya Oratmangoen di 2 laga terakhir Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup berdampak. Indonesia memang menang 1-0 atas Cina, namun harus menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang 5 hari kemudian. Dalam pertandingan seperti itulah, pemain saya berpengalaman seperti Oratmangoen sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan permainan dan memberikan opsi serangan yang tajam. Dengan kontraknya yang akan habis pada Juni 2026, musim ini bisa menjadi penentuan arah masa depan Oratmangoen, baik di level klub maupun timnas. Jika bisa menunjukkan performa maksimal, bukan tidak mungkin ia akan mendapat tawaran dari klub lain atau perpanjangan kontrak dari Dender. Di sisi lain, kontribusinya bagi Garuda akan menjadi pengukur sejauh mana ia layak terus memperkuat Timnas Indonesia di tengah persaingan yang makin ketat di posisi winger. Kembalinya Ragnar Oratmangoen ke lapangan bukan sekadar kabar baik biasa. Ini adalah momentum penting bagi seorang pemain yang sempat diragukan, sempat menghilang, dan kini punya kesempatan untuk membalikan semua keraguan. Bagi Indonesia, ini adalah tambahan amunisi. Bagi Dender, ini harapan baru. Dan bagi Oratmangoen sendiri, ini adalah awal dari perjalanan yang harus lebih kuat dari sebelumnya.
Nathan Choyaon akhirnya dilepas Swansea. Disebut rekrutan gagal dan karirnya di timnas Indonesia makin terpuruk, Nathan Choyaon akhirnya benar-benar dilepas oleh Swansea City. Keputusan ini datang secara mengejutkan, karena sebelumnya sang bek kiri masih masuk dalam daftar pemain yang dipertahankan klub untuk musim 2024-25. Tapi kini, statusnya resmi bebas transfer. Swansea City mengumumkan perpisahan ini lewat kesepakatan bersama, meski sang pemain masih punya sisa kontrak 1 tahun lagi. Langkah ini menandai akhir dari perjalanan Nathan di Liberty Stadium. Perjalanan yang bisa dibilang jauh dari kata sukses. Sejak didatangkan pada musim panas 2023, Choyaon hanya bermain 3 kali. Ya, hanya 3 penampilan selama 1 musim penuh. 2 diantaranya di ajang Carabao Cup, dan 1 laga di divisi Championship. Semua itu terjadi hanya di bulan Agustus tahun lalu. Setelah itu, ia menghilang dari radar pertandingan resmi. Yang lebih mengejutkan, media lokal Wales Online tidak segan-segan menyebut kepergiannya sebagai bagian dari bencana rekrutan Swansea pada bursa transfer musim panas 2023. Dalam laporan mereka, Choyaon bahkan dikategorikan sebagai salah satu transfer paling gagal. Tak hanya Nathan, 2 pemain lain yang juga masuk dalam kategori buruk ini adalah Christian Pedersen dan Mikola Kuharevic. Ketiganya baru-baru ini juga resmi meninggalkan klub. Perlu diketahui, transfer pemain di Liga Inggris sangat dipengaruhi oleh peran direktur olahraga. Dalam kasus ini, direktur olahraga Paul Watson yang memimpin proses rekrutan musim panas 2023 dianggap gagal besar. Dari total 13 pemain yang direkrutnya saat itu, hanya 5 yang masih bertahan hingga kini. Sisanya telah dilepas dengan hasil yang mengecewakan. Kondisi ini membuat publik mempertanyakan keputusan Swansea saat itu. Bahkan dalam kacamata bisnis dan performa, melepas Nathan memang tampak wajar. Dalam 1 musim tanpa kontribusi berarti, klub harus tetap membayar gaji serta menyediakan tempat dalam skuad. Hal yang tidak efisien, terutama untuk klub yang sedang berjuang naik ke Premier League. Namun, di balik itu semua, situasi ini juga menjadi pukulan berat bagi karir Nathan Choyaon. Tak hanya di level klub, performanya di timnas Indonesia juga mulai meredup. Meski sempat mendapat sorotan usai proses naturalisasi, kini posisinya sebagai bek kiri semakin terpinggirkan. Shane Patinama, Kelvin Verdong, dan Dean James telah hadir memperkuat sektor itu, membuat peluang Nathan makin tipis. Dalam 4 laga terakhir Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert, Nathan hanya dimainkan 1 kali. Itu pun saat melawan Australia. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya sudah tak menjadi pilihan utama, bahkan bukan cadangan prioritas. Jika situasi ini tak segera diperbaiki, bukan tak mungkin ia akan kehilangan tempat total di tim Garuda. Kini, Nathan tercatat sebagai 1 dari 6 pemain timnas Indonesia yang berstatus tanpa klub di bursa transfer musim panas 2025. Fakta ini tentu sangat mengkhawatirkan. Dalam 2 musim terakhir, jumlah pemain Indonesia yang menganggur makin banyak, dan ini menjadi cerminan buruk dalam pembangunan pemain naturalisasi. Yang ironis, ketika proses naturalisasi dilakukan, harapannya adalah memperkuat tim nasional. Tapi jika akhirnya tak dimainkan di klub maupun timnas, tujuan itu justru jadi berbalik arah. Beban ekspektasi yang terlalu tinggi dan minimnya kesempatan tampil seringkali membuat pemain-pemain seperti Nathan terjebak dalam lingkaran yang sama. Hype tinggi, performa rendah. Kedepan, karir Nathan Choyaon akan sangat tergantung pada pilihan klub barunya. Jika ia bisa memilih dengan bijak, misalnya ke klub yang menjanjikan menit bermain dan sistem yang cocok, maka masih ada harapan untuk bangkit. Tapi jika salah memilih, bisa saja nama Nathan hanya akan jadi catatan masa lalu yang perlahan dilupakan. Dunia sepak bola keras. Tak peduli seberapa besar ekspektasi saat awal bergabung, hasil di lapangan tetap menjadi ukuran utama. Dan bagi Nathan, perjalanan berikutnya akan sangat menentukan. Apakah ia akan kembali bersinar, atau selamanya dikenal sebagai salah satu rekrutan gagal Liga Inggris yang akhirnya terbuang? Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.